wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma innana na'udzubika min jahdil bala wa daruki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Amma ba'du. Baik, kita lanjutkan pembahasan mansubatul asma. Insyaallah kita targetkan sampai ke bab tamyiz ya. Sampai ke bab tamyiz. Ini tersisa sedikit dari pembahasan apa? Iya, al-munada. Yang mana? Pembahasan al-munada yaitu yaitu nomor yang ke-6. Ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab yang secara zahir nampaknya dia adalah munada, tetapi itu bukan munada. Itu adalah ungkapan bukan munada, bukan panggilan, tetapi sepertinya nampaknya itu adalah munada. Nah, tapi bukan munada. Yaitu ada tiga ungkapan. Yang pertama adalah heran ya, ungkapan heran. Ungkapan heran. Yang kedua adalah ungkapan apa kemarin? Empati ya. Ya, merasa kasihan atau empati. Yang ketiga adalah itu munada, cuman huruf terakhirnya dibuang. Jadi ya Aisyah jadi ya Aisyah, ya Aisyah kayak gitu. Ya Fatimah tuh ya Fatim. Kalau disingkat ya Fatimah gitu. Itu munada cuman diringkas. Jadi ini adalah 3 pembahasan di akhir-akhir pembahasan munada ini. Kita baca lebih singkat ya. Kita bahas secara singkat agar kita bisa masuk ke pembahasan tamyiz. Nah. Baik, kita masuk kepada poin nomor 6, ana yang baca, nanti tamyiz jenengan yang baca insyaallah. Kata beliau di sini as-sadis yang ke-6, yattasilu bi sighatin nida thalathu siyagin. Ada 3 ungkapan, thalathu siyagin. Assalamualaikum, monggo. Saya terjemahkan dari failnya. Ada 3 ungkapan yang yattasil, yang berkaitan atau ada hubungannya dengan sigha an-nida, ungkapan panggilan. Apa itu an-nida at-ta'ajjubi? Itu kurang titiknya di terakhir itu. An-nida at-ta'ajjubi ini yang pertama, yang kedua an-nudbah, yang ketiga at-tarhim. Jadi 3 pembahasan. An-nida at-ta'ajjubi, yang kedua nudbah, yang ketiga tarhim. Jadi 3 ungkapan. Yang pertama an-nida'u at-ta'ajjubi, apa itu? Definisinya sighatun, ungkapan min siyaghit ta'ajjub, dari ungkapan-ungkapan ta'ajjub bi uslubin nida, akan tetapi dengan uslub nida. Apa uslub itu, Pak? Hah? Iya, dengan cara nida. Jadi tampaknya, sepertinya, formulasinya sepertinya munada, nida, tetapi bukan. Contohnya kata beliau, mislu, langsung kepada contoh, ya la jamali tabi'ati. Ya la jamali at-tabi'ati. Di situ ada ya. Tetapi setelahnya bukan munada. Ya la jamali tabi'ati. Terjemahannya apa, Pak? Alangkah atau betapa jamal indah. Betapa indahnya atau eloknya at-tabi'ah apa? Alam tersebut. Ya la jamalit tabi'ati. Misalkan jenengan ke Tawangmangu, terus melihat air terjun. Ya la jamali, apa air terjun, Pak? Ma'un nuzul? Oh, ganti sungai aja. Ya la jamali an-nahari. An-nahar apa? An-nahri. An-nahar siang. Awas, kejedut. Ya la jamali
an-nahari kalau kita ganti. Kalau ini at-tabi'ah, pemandangan atau alam. Jadi formulanya bentuknya seperti itu, Pak. Ya ada la-nya. Apa di sini nanti disebutkan apa itu satu persatunya. Jadi ya la jamali at-tabi'ati, ya la jamali an-nahari, ya enggak harus indah, Pak. Karena takjub itu enggak harus indah ya. Wahai apa? Alangkah besarnya gunung ini. Berarti bahasa Arabnya? Ya? Hah? Ada akbar, ada kabir. Yang mana yang dipakai? Gunakan masdarnya. Gunakan masdarnya. Apa masdarnya? Hah? Akbaro yukbiru ikbar gitu. Hah? Kabir bukan. Ikbar bukan. Karena akbar itu, Pak, bukan dari wazan akbaro yukbiru ikbar. Akbar itu isim tafdil. Isim tafdil. Hah? Kabir itu setelah masdar. Dia sifat musyabbah. Kaburayak buru. Hah? Kubrun ya? Ya la kubril jibal. Kalau besar itu untuk gunung itu apa ya? Lupa bahasanya. Kalau tinggi apa, Pak? Tawil berarti tul. Ya la tulil jibali. Ya itu. Jangan tawilnya, tulnya. Taula itu taul, tul. Tawil. Tul atau taul? Tul kayaknya. Ya la tulil jibal. Ya apa lagi? Pak Manto? Sulit sekali. Alangkah sulitnya pelajaran ini. Betapa sulitnya pelajaran. Apa Pak Manto? Kalau sulit Pak Manto? Bukan, masdarnya. Oke. Betapa jangan sulit lah. Nanti jadi sugesti. Mudah aja, Pak. Alangkah mudahnya pelajaran nahwu ini. Sahlan. Iya. Ya la sahlin mudad darasa. Hah? Ya la suhulatin. Suhula bisa, sahlun bisa, sahlun atau suhulatun sama. Ya la sahlid darsi. Atau ya la suhulati ad-dirasati atau ad-darsi sama aja. Jadi seperti itu. Nah, alangkah cepatnya mobil ini. Bahasa Arabnya apa? Cepat apa? Hah? Sari'. Sari' itu sifat musyabbahanya setelah masdar. Gimana? Pakai masdar. Pakai masdar. Karena nanti dimudhaf ilaihkan, Mas. Jarang kita mendapati ada nanti isim mushtaq, isim fa'il, isim maf'ul dimudhaf ilaihkan, tetapi rata-rata yang dimudhaf ilaihkan itu masdar. Nah, ya la sur'ah. Nah, sur'atun itu bahasa itu masdarnya. Ya la sur'ati as-sayyarati. Betapa kencangnya apa? Mobil itu. Nah, jadi seperti itu, Pak. Nah, lanjut, guys. Lanjut. Jangan itu marhum nanti. Lanjut. Wa yatakawwanu hadzal uslub, dan ungkapan ini yatakawwan terdiri dari ya. Yang pertama ya. Wa hiya harfu nida'in wa ta'ajjubin. Dia itu adalah huruf nida dan ta'ajjub. Ntar ambilkan sama bintar, ambil. Sini dulu. Iya jatuh. Ambil. Ini. Taruh dulu. Nih, ambil. Ini di bawah aja ya. Kata beliau, wa yatakawwanu hadzal uslub ini terdiri dari ya
Yang pertama ya. Wa hiya harfu nida'in wa ta'ajjubin. Jadi ya di sini adalah huruf nida dan huruf ta'ajjub juga, Pak. Jadi dia selain huruf nida, huruf ta'ajjub. Jadi ada beberapa huruf yang dia itu memang fungsinya itu bukan hanya satu, Pak. Multifungsi. Kayak iya di sini bisa ta'ajjub, bisa nida. Bagaimana membedakannya? Hah? Ya kelihatan. Nah, apakah untuk ta'ajjub apa nida? Kayak huruf apa itu lagi? Dia itu bisa bermakna ganda. Banyak huruf-huruf yang bermakna ganda, bukan hanya satu. Terus kata beliau, wa minal munada al muta'ajjab minhu majrurun bila min maftuhatin. Kemudian yang jatuh wa minal munada al muta'ajjabu, dan munada muta'ajjab minhu maksudnya jamalnya itu, Pak, majrur dengan lam yang maftuhah. Allahu alam, ini apakah ini lam jer? Kenapa kok majrur? Allahu alam. Bentuknya memang seperti itu. Apakah lam itu lam jer atau bukan? Allahu alam. Tapi yang jelas muta'ajjab minhu itu yang jamalnya itu, Pak, itu majrur. Itu majrur. Jadi hanya satu rumus saja, ya la apa setelahnya majrur, begitu aja. Wa yajuzu sampai sini insyaallah mudah nggih. Enggak butuh kepada apa? Pemikiran atau analisa yang susah. Hanya seperti itu aja, nah, simple. Terus kata beliau lanjutnya, wa yajuzu an yuqala ya jamalat tabi'ati. Jadi bisa ya jamala at-tabi'ati. Wa hina idzin ya'khudhu hukmal munada fil i'rab. Dan seketika itu dia akan mengambil hukum munada di dalam i'rab. Jadi munada mudhaf. Nggih? Tetapi terjemahannya ta'ajjub ya. Jadi ya jamalat tabi'ati. Bukan jenengan terjemahkan wahai pemandangan yang indah, enggak. Tetap terjemahannya alangkah indahnya alam atau pemandangan tersebut, alam tersebut. Jadi ada dua cara. Bisa dengan menggunakan lam setelahnya jer, atau langsung seperti munada mudhaf. Salam. Seperti itu, Pak. Jelas nggih? Ya. Hanya seperti itu. Jadi kalau tadi contohnya Pak Manto apa tadi? Mudahnya pelajaran ini ya. Ya lasa. Pakai suhula ya misalkan. Ya la suhulati ad-darsi berarti bisa jadi bisa dengan ungkapan lain ya suhulata. Nah, jangan lupa harokatnya. Ya suhulata darsi. Oke, lamnya dibuang. Jadi seperti munada biasa. Oke, seperti itu. Lanjut, nggih? Lanjut, Pak. Ini mudah, Pak. Pengen masuk ke tamyiz. Soalnya nggak bisa lama, 16.40. Lanjut yang Mbak sekarang. Sekarang adalah al-mandub, an-nudbah. Kemarin ungkapan apa? Empati, merasa kasihan kepada orang lain. Nah, al-mandub huwa al-mutafajja alaih. Al-mandub adalah yang diempati itu adalah al-mutafajja alaih. Al-mutafajja alaih itu apa ya? Yang dikasihi, yang dikeluhkan. Tapi orang ini, Pak. Mithlu contohnya wa ummah. Kasihan ibu. Ibu kasihan sekali ibu. Begitu ya terjemahannya. Wa ummah di sini apa di sini? Nih. Wa mislu wa ya asafa. Iya, ini sukun atau apa ini? Karena kalau di Al-Qur'an itu
ya asafa ala Yusuf. Gimana perkataannya Yakub? Haknya malah dibuang. Allahu alam ya ummah. Sepertinya sepertinya. Nanti di bawah ada enggak? Dibuang. Nah, ya kita baca dulu. Nah. Baik, lanjut. Mutafajja alai, jadi kita ke orang lain, Pak. Jadi orang lain yang kita apa? Iya, kita kasih ungkapan tersebut. Al mutawajja minhu, atau mutawajja itu sakit, Pak. Nggih. Mithlu wa dhahra. Aduh sakit punggungku ini. Wa dhahra. Iya, punggung saya. Jadi mutawajja minhu itu sakit. Kayak perkataan Rasulullah, wa ra'sah. Wa ra'sahu. Kalau nggak salah Rasulullah Pak Aisyah, ya lupa saya. Intinya ada ungkapan dari, kalau nggak Rasulullah, Aisyah, wa ra'sah, sakit, kepalaku sakit. Kepalaku sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ra'sah. Ini wa dhahra. Wa dhahra. Ada wanya, Pak, jangan lupa. Kalau tadi ada wa ummah. Soalnya kalau kita dulu belajar itu dia disukun begitu bacanya. Wa ummah, wa ra'sa, wa dhahra. Wa apa lagi? Kalau mata, wa ainah. Kalau hidung, wa anfah. Wa apa lagi? Tangan? Wa yadah. Kalau kaki? Wa rijlah atau qadamah, ya bisa. Wa apa lagi? Ya terserah. Nah, itu kalau anggota badan. Oke. Kalau orang lain misalkan wa ammah, kasihan. Apa? Paman atau ipaman tersebut. Oke. Wa abah bisa. Wa abah. Lanjut. Wa yatakawwanu uslubun nudba min harfin nida, dan uslubun nudba itu terdiri dari wa. Wal munada al mandub, dan munada yang mandub, yang dikasihi. Wa akhiruhu alifun wa ha, dan di akhirnya ada alif dan ha. Atau alif faqat, atau alif saja tanpa ha. Jadi bisa wa dhahra dan wa dhahra, wa ummah wa ummah. Jadi seperti itu. Allahu alam, di Al-Quran itu ya asafa ala Yusuf. Ada yang punya, yang bawa HP dan coba dibuka. Apakah itu termasuk pembahasan kita an-nudbah? Perkataan Yakub alaihissalam, ya asafa ala Yusuf. Hah? Itu surat Yusuf. Wah, nggak hafal kalau ini. Gimana? Ya asafa ala Yusuf. Coba diketik ya. Yusuf, surat Yusuf. Oh ya asafa ala Yusuf. Wa biyaddad aina, sampai matanya Nabiullah Yakub dari saking sedihnya. Alif atau alif bengkok ya, Allahu alam. Karena kalau rosem tulisan Al-Quran itu terkadang ada ininya, keluar dari kaidah. Ketemu Mas? Oh, okay. Lanjut. Intinya seperti itu Pak. Intinya seperti itu. Tinggal menambahkan alif dan ha. Nah. Kasihan sekali anak kecil itu. Berarti bahasa Arabnya? Hah? Anak kecil? Watiflah. Kasihan sekali bapak itu. Wa abah. Kasihan sekali perempuan itu. Wa imro'atah. Hanya menambahkan alif sama ha. Jariku sakit sekali. Aduh, jariku sakit. Apa jari?
Apa jari? Apa jari? Hub ya? Masa? Hub? Diminum dulu. Lanjut, hanya menambahkan waw dan ha. I'rabnya gimana? Gak usah. Ini seperti itu, Pak. Seperti itu. Hanya sekedar apa ya? Ya memperkaya hazanah, memperkaya pembahasan ini. Nah, insya Allah nggak akan ditanya i'rab. Nah, lanjut, G. Nomor jim sekarang, nomor 3. Itu at-tarkhim. Apa itu tarkhim? Tarkhim adalah hadfun, membuang hadfu awakhiril kalam fin nida, membuang huruf terakhir dalam nida. Jadi huruf terakhir itu dibuang. Hanya begitu aja, Pak, dibuang. Nah. Contoh mislu ya su'ad. Itu asalnya ya su'adu, ada dalnya. Su'ad. Su'ad itu nama laki-laki atau perempuan, Pak? Perempuan. Su'ad, dibuang dalnya. Ya su'ad. Hanya seperti itu. Terus di bawahnya wal asma allati yajuzu tarkhimuha, dan nama-nama yang boleh ditarkhim, yang dibuang huruf akhirnya, berarti ada rumusnya ini, ada kaidahnya. Duduk sini. Jangan situ nanti begitu ya. Duduk sini. Yang pertama, jami'ul asma al-mu'annats allati akhiruha ta'ut ta'nits. Semua nama mu'annats yang perempuan yang akhirnya itu adalah ta ta'nits. Ta ta'nits. Nah, ta ta'nitsnya di sini tak marbutoh, Pak ya. Nah, iya, jedud nanti. Contohnya ya Fatim fi nida ya Fatimatu. Ya fa jadinya ya Fatimah, begitu, Pak. Ya Fatimah apa ya Fatimah? Allahu a'lam. Dulu belajar ya Fatim, begitu aja. Ya Aisyah, ya Aish. Rasulullah pernah memanggil Aisyah ya Aish, dibuang ta marbutohnya. Ini Kalau bahasa Indonesia atau bahasa Jawa gitu, maksudnya kalau di bahasa Indonesia, ya mungkin seperti itu, biar simple. Nah, ya. Mungkin seperti itu, namanya kepanjangan. Jangan, ini punya nanti dimarahi. Ya awas kejedut, kita buka dulu. Ya mungkin seperti itu, Pak. Jadi biar lebih simple begitu ya. Allahu a'lam. Tapi Allahu a'lam apakah ada makna itu lebih sayang apa bagaimana, Allahu a'lam. Tapi dalam bahasa Arab ada seperti itu. Ini. Nggak boleh punya om. Ini. Pegang. Taruh sini. Jadi yang pertama adalah semua nama yang mu'annats yang akhirnya tak marbutoh. Fatimah, apa lagi? Aisyah, apa lagi? Khadijah ya. Indonesia jadi Khadijah ya. Dan lain-lainnya. Nah, yang kedua asmaul alam ar-rubaiyah. Nama yang terdiri dari 4 apa, Pak? 4 huruf hijaiyah. Nama Ja'far. Laki-laki perempuan sama. Kayaknya sama. Penting 4. Contohnya apa? Lagi, Pak. Muhammad berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 4 atau faktari ya bisa. Ya Muhammad bisa. Ya Muhammad. Fatimah masuk yang pertama karena ada tak marbutohnya. Iya. Iya Ismail ya. Sulaiman. Banyak contohnya. Jenengan ditulis sendiri. Nah. Terus wa hadza yajuzu fil murakham lughatani. Dalam pembahasan murakham ini ada 2 lughah, ada 2 bahasa, yaitu imma tarkul baqi ba'dal hadfi ala ma kana alaihi fa naqulu ya Fatimah wa ya Ja'far au yu'amalu
akhiruhu bima yu'amalu bihi law kana huwa akhirul kalimah mabniya 'ala ad-dhammi fa naqul ya Fatimu wa ya Ja'fu. Baik, sebelum lanjut insyaallah paham nggih? Hanya membuang huruf terakhir. Nah, kalau tak marbutoh dengan yang lebih, yang 4 atau lebih. Nah, ada dua nama. Yang pertama nama yang perempuan akhirnya tak marbutoh, tak ta'nis. Yang kedua nama yang 4 huruf lebih. Nah, terus dalam pembahasan ini ada 2 cara, Pak. Ada dua buka ya. Ada 2 bahasa. Jadi yang pertama harokat ini, Pak. Yang pertama adalah tarkul baqi ba'dal hadfi. Jadi membiarkan sisa kayak tadi Ja'far ya. Dibuang roknya. Harokatnya fa ini ya Ja'fa apa ya Ja'fu? Kalau ya Ja'fa berarti memang asli, Pak. Paham di sini? Yang kedua ya Ja'fu. Ja'fu ini kan asalnya kan ya Ja'faru, begitu ya? Kenapa? Munada mabni ya kan? Mabni kan fi mali nasbin. Jadi ada 2, bisa ya Ja'fa itu tarkul baqi ba'dal hadfi ala ma kana alaihi. Jadi membiarkan setelah dibuang roknya itu apa adanya. Ya Ja'fa. Fa-nya ini sesuai dengan harokat aslinya. Atau ya Ja'fu. Iya, jadi ngambil hukum Ja'faru runya, tapi runya dibuang. Paham di sini? Jadi seperti itu. Jadi jenengan bisa ya Ja'fa atau ya Ja'fu. Kalau ya Muhammad jadinya ya Muhammadu, jadinya ya Muhammad atau ya Muhammu. Kan dunya dibuang. Jadi ada dua cara. Hanya begitu aja, Pak. Tarkul baqi ba'dal hadfi, membiarkan yang sisa itu setelah dibuang huruf terakhirnya, atau di muamalah diperlakukan huruf akhirnya itu sebagaimana munadanya dia. Jadi seperti itu. Jelas nggih? Jelas, insyaallah. Sekarang masuk kepada pembahasan baru insyaallah, yaitu tamyiz. Tamyiz sesuatu yang berbeda, Pak ya. Tamyiz yang terakhir. Tamyiz. Dalam bahasa fikih tamyiz itu bisa membedakan ya. Anak-anak sudah bisa membedakan. Sebelum balik mumayyiz. Tamyiz. Baik, kita masuk kepada mansubatul asma yang terakhir insyaallah. Kurang berapa kali pertemuan? 2 ya. Ini dengan pekan depan. 2 kali lagi. Berarti sama ini 3 ya. Berarti kurang 2, alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat banyak ya. Tamyiz, baik, yang baca yang baca masnya. Ya, yang depan. Keseringan saya belakang ya. Enggak, Mas. At-tamyiz. Nah. Enggak. Ini nih. Yudkaru libayanin muradi min kalimati sabiqatin mubhamatin nggih au bimaknan akhar tamyizuhu kullu ismin nakiratin mutadomminin makna dibayani ma qablahu min ijmali nggih mislu isharaitu intoran qamhan nggih. Syukran, jazakallah khair. Nah. Baik, kita masuk kepada mansubatul asma yang terakhir, yaitu at-tamyiz. Tamyiz. Apa itu tamyiz? Kata beliau,
tamis itu adalah isim yang nakiro. Tamis memang apa ya? Pembahasan yang lumayan membutuhkan apa? Membutuhkan pendasaran teori yang kuat, dan setelah itu seringnya praktek. Nah, karena realitanya ketika kita baca kitab yang berbahasa Arab, baik itu kitab gundul atau Al-Quran atau hadis, terkadang meskipun secara teori kita paham, ketika praktek itu apa ya? Karena mungkin kurang praktek atau sedikit praktek, teori yang sudah kita pahami atau dia kuasai itu belum apa ya? Belum bisa membuat kita itu menganalisa kalau dia itu tamyiz secara cepat. Kenapa? Karena tamyiz itu memang di antara mansubatul asma yang lumayan susah. Makanya di sini di pembahasan yang terakhir ya. Cuman di sana ada cara-cara atau trik-trik gimana caranya kita ini mengetahui kalau itu tamyiz atau bukan. Ada. Nah, tapi secara umum memang mengetahui tamyiz memang harus dengan sering praktek setelah kita mengetahui paham teori. Apa itu tamyiz kata beliau? Tamyiz itu adalah isimnya nakiroh. Rata-rata nakiroh, Pak. Rata-rata nakiroh. Adakah yang ma'rifat Allahu a'lam yang didapati itu di teks-teks Arab itu rata-rata nakiroh. Isim nakiroh mansub jelas. Isim nakiroh mansub. Terus di sini beliau langsung menyebutkan bagaimana isim nakiroh yang mansub itu kok dihukumi sebagai tamyiz. Dari sisi bahasa aja, Pak. Ini definisi setelahnya ini bisa apa ya? Bisa dikoneksikan, bisa ada hubungan. Tamyiz apa artinya? Mayyaza yumayyizu, membedakan. Membedakan. Jadi sesuatu yang masih belum jelas terus ada tamyiz, ada yang membedakan, semakin menjelaskan begitu. Jadi kata beliau, isim nakiro mansub ini semut ya. Ini. Nih. Kata beliau, isim nakiro mansub disebutkan untuk menjelaskan makna dari kata sebelumnya yang masih mubham. Mubham itu belum jelas. Mana? Nggak bisa ini. Kesimpulannya begini, atau ringkasnya begini. Tamyiz itu isim nakiro, yang isim nakiro ini untuk menjelaskan sesuatu atau kata atau kalimat sebelumnya belum jelas. Jadi dengan adanya tamyiz, sesuatu tersebut semakin jelas. Sebenarnya apa ya, definisi seperti ini nih Pak, apa ya? Ya maf'ul bih juga masuk Pak. Misalkan saya melihat apa? Melihat seseorang. Seseorang kan menjelaskan sesuatu yang belum jelas sebelumnya. Makanya nanti dengan adanya pembagian semakin tahu arahnya kemana dengan tamyiz di sini. Kalau contohnya begini, misalkan saya membeli sekilo apa? Sekilo beras. Jadi beras ini menjelaskan kalimat sebelumnya yang masih rancu. Saya beli beras apa? Sekilo. Contoh lain, anak pakai bahasa Indonesia. Muhammad lagi nggak enak. Nih, apanya nggak enak? Perasaannya misalkan. Perasaannya di sini Pak tamyiz. Yang contohnya itu apa ya? Bukan nggak enak, malah enak. Malah enak. Tauba Muhammadun nafsan ya. Tauba Muhammadun nafsan. Terjemahannya itu Muhammad itu lagi enak, lagi mood apa perasaannya. Kata beliau, isim nakiroh yang mansub yang dia disebutkan untuk menjelaskan kata sebelumnya yang masih mubham, yang masih belum jelas. Itu
makna dari tamyiz, terjemah dari tamyiz. Atau bima'nan akhar, atau dengan makna yang lain, tamyiz adalah setiap isim nakirah mutadhammin yang memiliki makna min libayani ma qablahu min ijmalin, untuk menjelaskan kalimat sebelumnya yang masih mujmal. Ini min bayaniyah ini. Kita lompati aja. Karena ini ingin menjelaskan tentang makna min. Sini. Nih. Tulis itu. Ini kita tinggalkan aja. Intinya tamyiz itu adalah penjelas dari sesuatu, dari kalimat yang sebelumnya yang masih apa? Mubham, belum jelas. Nah, jadi dengan adanya tamyiz itu jadi jelas arah atau maksud dari jumlah tersebut. Itulah tamyiz. Nah, itu hanya definisi, Pak. Jangan terlalu fokus kepada definisi. Intinya ketika praktek contoh paham. Nah, itu tamyiz. Nah, contohnya, ini contoh yang simpel ya. Nggak bisa nempel. Contohnya, ishtaro itu saya membeli kintoron. Kintor itu apa? Kintor, kuintal. 1 kintal ya. Iya. Saya membeli 1 kintal. 1 kintal apa? Komhan. Apa komhan? Gandum. Ya. Jadi saya membeli 1 kintal itu kan belum jelas. Apa yang dibeli 1 kintal itu? Gandum. Nah, itu yang sebagai tamyiz. Gimana? Ishtaro itu komhan. Ishtaro itu komhan. Oh, masih dibalik. Oh, dalam bahasa Arab jadinya begini. Ishtaro itu komha kintorin. Jadi mudhaf ilaih. Saya membeli gandum Nah. Ya. Karena nanti makanya nanti jangan sini. Jadi seperti itu. Nah, ishtaro itu komha kintorin, gitu. Tapi pembahasan tamyiz jadi ishtaro itu kintoron komhana. Kita contohkan yang lain. Misalkan ini jangan. Ini 1 kintal. Misalnya kita 1 kilo. Apa 1 kilo? Hah? Kilo jiromin. Nah. Jangan di mari om. Di sini aja. Ishtaro itu kilo jiromin komhan. Oke, jenengan ubah sendiri. Nah, nanti di bawahnya ada pembagiannya. Insya Allah semakin jelas. Nah, itu hanya contoh. Intinya tamyiz adalah kata yang menjelaskan dari jumlah sebelumnya yang masih mubham. Nah, kata beliau, falau qulna ishtaraitu kintaron, seandainya kita ungkapkan saya membeli 1 kuintal, wasakatna, kemudian kita diam, enggak dilanjutkan jumlahnya, la yafhamus sami', maka orang yang mendengar itu tidak akan paham. Hal ishtarait kintaron minal ful awil kutan awil qamh aw ghairihima. Apakah kamu itu membeli 1 kintal ful apa? Ful itu kacang. Nah, kamu ini membeli 1 kintal apa? Kacang atau kutan apa? Kapas, Masya Allah ya. Kalau kapas 1 kintal loh ya. Banyak ya. Atau qamh, gandum atau selainnya. Nah, jadi dengan adanya komhan di sini semakin jelas. Wadzalika, yang demikian itu li'anna kalimat kintor, karena kintor itu masih mubham. 1 kintal itu masih mubham. Tasluhu li asya katsira, bisa dipakai untuk apa? Bisa dipakai untuk ya segala jenis ini. 1 kintal itu bisa dipakai 1 kintal apa? Beras 1 kintal. Gimana Om? Gimana Om? Taslu li asya katsiratin. Nah, falamma qulna qamhan mayyazna al-murad minal kintor. Nah,
Maka ketika kita katakan komhan, maka kita bedakan maknanya atau jelaskan maknanya, yaitu dari kintor tersebut. Nah, ya duduk di sini duduk. Intinya menjelas, Pak. Watusamma kalimat kintor mumayyizan, watusamma kalimat komhan tamyizan. Jadi kintornya itu namanya mumayyiz, komhannya jelas, itu sebagai tamyiz. Pembahasan kita adalah di komhannya, di tamyiznya. Taruh sini. Sampai sini ada pertanyaan? Ini hanya hanya berbicara tentang definisi dan contoh, Pak. Intinya tamyiz itu penjelas dari jumlah sebelumnya yang masih rancu, belum jelas, masih mubham, masih ambigu. Jadi dengan adanya tamyiz ini, maka semakin jelas apa maknanya, apa yang diinginkan dari pembicaraan tersebut. Ya ini tulis sana. Lanjut. Ini kita masuk kepada mumayyiz. Tadi mumayyiz itu kintornya, Pak, ya. Nah, dengan mengetahui mumayyiz ini ada dua, insya Allah semakin terpetakan atau semakin jelas nanti pembahasan tamyiz ini. Mumayyiz ada dua, mumayyiz malfud sama malhud, ya. Yang malhud ini yang nanti yang agak susah. Nah, adapun yang mumayyiz yang pertama yang malfud ini mudah. Nah, berat takaran itu mumayyiz yang mudah insyaallah. Lanjut, yang baca Mas Okta. Al-mumayyizu. Nah. Mumayyizun. Nggih. Mal. Nggih. Nggih. Mumayyizu. Mal. Malfuzu. Isma waznin. Zahaban. Mas, ya. Dah. Ya. Kai apa waiful kaila kailin. Nah. Irdaban. Nggih. Masahatin. Nggih. Zara'tu. Fudanan. Syairon. Nggih. Isma adadin. Nggih. Ih, kotor tangannya. Dah. Ya tarob kabul, nggih. Nggih. Nah, saatan. Suarin. Ya nih. Tulis sana. Kotor. Bina. Ambil. Fil bunudi. Nggih. Ya jazakallahu khair. Baik, kita masuk kepada mumayyiz. Nah, mumayyiz ini apa ya? Mumayyiz ada dua, malfud dengan malhud. Kita masuk kepada yang malfud dulu.
Malfud. Nah, malfud itu kayak satuan berat, satuan panjang, satuan apa? Apalagi jangan di sini. Nggih. Takaran ya. Apalagi berat, panjang, jarak, apalagi jumlah. Kalau tinggi apa? 3.000 kaki begitu ya. Senti tinggi ya? Nggih. Ya. Intinya seperti itu, Pak. Jadi satuan-satuan dalam bahasa kita itu jarak, berat, takaran dan lain-lain. Itu mumayyiznya. Wa yakunu mumayyiz Begininya nak. Yang pertama, ismu waznin, yang berat. Contohnya, saya beli satu apa ini, Pak? 1 dirham. 1 dirham emas. 1 dirham. Nah. Kalau 1 dirham emas itu 1 dirham sekarang berapa gram? Allahu alam, enggak pakai dirham, enggak pakai apa? Dinar ya. Kalau 1 dinar, kalau uang sekitar berapa, Pak? Sekitar 2 jutaan ya. Makanya kalau orang 1/4 dinar itu sekitar 500 nyuri, kalau udah terpenuhi syaratnya itu bisa dipotong tangannya. Ini. Tulisnya di sini. Tulis sini. Assalamualaikum. 1 dirham itu perak ya, dirham itu perak. Allah alam berapa sekarang? Masih murah nggih? Enggak nyampe 10.000 nggih? Enggak nyampe. Kalau emas jelas 1 gram sekarang enggak. Iya. Nggih, bisa lebih malah. Kalau yang emas batangan 900-an gitu. Ya, intinya ini adalah satuan berat ya dulu ya. Kalau sekarang giroman gram ini. Ishtara itu giroman dahaban. Kalau sekarang saya membeli 1 gram emas. Mana mumayyiznya di sini? Dirhaman. Atau dalam bahasa kita sekarang giroman. Mana tamyiznya? Dahaban. Kalau dirubah selain dahaban bisa, Pak. Misalkan apa? 1 dirham apa? Atau 1 gram apa? Perak apa bahasa Arabnya? Fiddotan, ya kan? Ishtaro itu giroman fiddotan. Dirham itu dulu apa ya? Jadi mata uang tapi langsung perak gitu, Mas. Kalau dinar mata uang dulu langsung emas. Cuma nggak tahu campurannya bagaimana. Sekarang nggak jadikan mata uang ya, sekarang jadi kertas ya kan. Kertas. Allahu a'lam kalau dulu ini 1 dirham emas, 1 dirham perak. Mungkin kalau 1 dirham emas ini sangat sedikit ya. Sangat sedikit. Dalam bahasa kita ya sekarang 1 gram emas begitu. 1 gram perak begitu. Intinya atau kembali kepada pembahasan kita, yang menjadi tamyiz itu adalah zahabannya. 1 gram apa? Apanya ini nanti apa? Sebagai tamyiz. Nah, Duk. Wah, nanti malah dimarahin ya. Lanjut. Nah. Ismu kail. Nah. Kail ini takaran ya. Kalau takaran sekarang apa, Pak? Yang masih ada. Kalau berat ini 1 kilo, 2 kilo. Kalau takaran? Hah? So itu takaran, Pak. So itu takaran. Hah? Iya, udah nggak dipakai sekarang. Sekarang takaran yang masih dipakai. Liter, iya. Liter takaran, Pak, iya. Masih dipakai ya? Oh iya, liter ya bensin ya. 1 liter 2 liter. Iya, kotor, enggak apa-apa. Yang di luar sana, yang di luar. Apalagi? Batok kalau di pasar tradisional ya.
Iya malam. Apapun ya. Ya ada yang read, iya itu juga ini. Itu juga apa? Takaran. Truk itu takaran ya, iya ya. Truk pakai truk terus apa lagi? Iya, itu takaran itu, Pak. Kalau di buku contohnya ba'al falahu irdaban qomhan. Petani itu menjual irdab apa? Satu irdab itu Allah alam ini satuan dulu, Pak. Satuan takaran dulu. Anak enggak paham. Enggak paham? Satu irdab apa? Satu irdab gandum sini ya. Petani itu menjual satu irdab gandum atau gimana? Mungkin sekarung gandum, Allahu a'lam. Dalam bahasa kita ya petani itu menjual satu karung. Satu karung apa bahasa Arabnya? Allahu a'lam. Karung. Dah ya. Sekantong, iya. Kisan. Ba'al falahu kisan. Kis itu kan kantong, kresek gitu, Pak. Allah alam, kis itu sekarang diartikan sebagai kresek apa? Sekantong begitu. Kantong. Satu irdab sama dengan 24 sok ya. 24 sok, Masya Allah. Padahal satu sok itu berapa? 4 mud, 4 ini. Berarti banyak, Pak ya? Banyak. Iya, sekitar sekarung. Lanjut. Ini satuan jarak, masah itu jarak. Contoh, zara'tu, saya menanam fuddanan, apa fuddanan? Saya enggak tahu juga ini. Soalnya bukan buku asli saya ini, nggak ada catatannya ini, nggak pernah ditulis di oret-oret ini. Saya menanam satu jengkal ya, satu apa ini? Ini. Aku diganti dengan ini, Pak, jarak lain, misalkan 1 kilo, 1 meter itu jarak, Pak. Oh, masaha luas. Masaha itu apa? Luas ya, bukan jarak ya. Kalau jarak, kail apa? Oke. Masaha itu luas di situ, Mas. Terjemahnya. Luas jarak ya. Saya menanam iya mungkin begitu. 1 hektar, 2 hektar. Ini satuan apa itu, Pak? Luas ya? Iya. Anggap hektar lah, Pak. Ubah aja, Pak. Hektaron begitu. Ha, kaf, ta, ro. Buka dulu ininya. Diganti dengan hektar aja, Pak. Zara'tu, saya bercocok tanam 1 hektar gandum. Zara'tu hektaron atau padi bisa, Pak. Ruzan, diganti ruzan. Nah. Sepeta, mungkin modelan sepeta. Nah. Ya. Lanjut, atau angka ini. Kalau angka khusus yang ini, Pak, khusus yang belasan sama yang puluhan. Judul sini. Belasan sama puluhan. Nanti di belakang ini untuk angka akan dibahas sendiri. Karena angka itu ternyata dalam bahasa Arab itu lebih diperinci. Kalau dalam bahasa kita misalkan 1, 2, 3, 4, 1 murid, 2 murid, 13 murid tetap bunyinya murid. Tapi kalau dalam bahasa Arab diklasifikasikan lagi, dikelompokkan lagi.
1, 2, 3 sampai 10, 11 sampai 19. Terus setelah itu puluhan. Yang jatuh setelahnya, misalkan tawalib, itu harokatnya beda-beda. Dan bentuknya beda-beda. Kadang pakai mufrad, kadang pakai jamak. Nah, jadi banyak sekali. Dan yang nyambung dengan tamyiz ini, yang jadi mansub, mufrad dan mansub, itu untuk hitungan belasan dengan puluhan. Makanya di sini contohnya 20 berapa ini? Ya tarokkabul yaumu, satu hari itu terdiri dari 24 jam. Jamnya itu sebagai tamyiz ya. Arba'in wa isyrina saatan. Okay. Tamyiz 24 apa? Jam. Tapi enggak semuanya, enggak semua angka nanti setelahnya jadi tamyiz ya. Mansub enggak semuanya. Karena tadi bilang hanya belasan sama puluhan. Adapun kalau ratusan enggak mansub setelahnya. Tamyiz hanya sekedar nama aja, tapi i'rabnya bukan tamyiz. Misalkan 100 hari, mi'atu yauman yaumin yaumun, mi'atu yaumin, bukan mansub, mudhaf ilaih. 1000 malam, alfu lailatin. 1001 malam apa Alibaba ya dulu. Dulu ada PR dari Ustaz. Apa bahasa Arabnya 1001 malam? Pekan depan dikumpulkan. Apa Pak? Pekan depan dijawab gimana? 1001 malam. Kalau 1000 malam alfu lailatin. Nah. Ini satuan-satuan yang disebutkan oleh beliau dan tidak terbatas di sini Pak, karena apalagi zaman sekarang Pak ya, teknologi, perkembangan di segala macam Pak ya, ekonomi ini segala macam, jadi semakin banyak satuan ya. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai mumayyiz. Mumayyiz apa? Mal apa? Malfud, jadi terlafatkan, mumayyiznya itu terlafatkan, Mbak. Satuan-satuan ini terlafatkan. Nanti untuk malhud itu enggak terlafatkan, Mbak. Itu butuh apa? Analisa yang Anda bilang. Enggak ada ciri-ciri yang nampak. Kalau malfud nampak. Sekilo apa? Sekilo emas. Semeter apa? Sehektar apa? Sehektar sawah, sehektar padi. Apa lagi tadi? 24 apa? 24 jam. 1 meter apa? Semeter apa begitu. Itu malfud. Terlafatkan. Kentara, ya kan? Makanya namanya mumayyiz malfud. Untuk malhud nanti enggak ada. Malhud enggak ada. Gimana? Nanti pakai analisa dan ada trik-triknya. Nanti di situ disebutkan ada 3. Yang ba itu. Yang ba. Nah. Itu yang malfud seperti itu. Nah. Lawannya malhud. Malhud kan dari kata lafdun Pak, terlafatkan. Adapun kalau malhud apa? Apa? Lah dari lam, ha sama dhad. Kalau malhud dari lafat, ya kan? Kalau malhud malhudoh. Hah? Malhud itu kayak apa ya Pak ya? Iya benar tersirat. Kalau ini kan tersurat malhud ini. Nah, tapi nanti ada caranya. Nah, dan yang susah untuk diidentifikasi yang malhud jelas. Yang kedua nanti ini. Nah, dengan sering praktek akan terbentuk kemampuan untuk menganalisa yang malhud ini. Nah,
Tapi ada cara-caranya atau ada trik-triknya. Nah, ya seperti itu yang malfud, Pak. Nah, seperti itu yang malfud. Nah, ada pertanyaan? Nggih. Maksudnya bisa diganti dengan ukuran sekarang. Yang penting ini Mas, apa ya? Kan sekarang udah ada takaran sok ya dari Madinah itu ya. Dan sama para ulama kan sudah dikonversi ya kan ke berat kita. Jadi nggak masalah. Jadi hukum syariat tetap sebagai satu sok untuk mengeluarkan apa itu zakat fitri ya atau zakat fitrah dalam orang Indonesia sudah terkonversikan. Jadi nggak masalah meskipun kita pakai kilo. Yang penting sudah ketahuan satu sok itu berapa kilo. Atau nanti ganti liter, familiar lagi liter, kilo nggak dipakai ya. Yang penting sudah terkonversikan berapa satu sok itu. Jadi di sana ada buku bagus untuk teman-teman yang biasa ambil S2 itu camilannya. Jadi hukum-hukum agama yang banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Ada satu buku bagus itu. Kalau jenengan mau baca, mau untuk apa? Untuk nambah wawasan. Tapi bahasa Arab gitu. Jadi al-ahkam al-fiqhiyah al-muta'athira bi taqaddum at-teknologiyah wa apa lupa. Jadi ada hukum-hukum fikih yang dia itu terpengaruh berubah hukumnya karena apa? Karena perubahan teknologi. Nah, dulu belum ya masuk fikih kontemporer. Nah, dulu belum terungkap, sekarang terungkap karena ada teknologi ini. Nah, gunung, iya, air. Nah, air minum ya. Jadi kesimpulannya atau ringkasannya mumayyiz itu ada dua, ada malfud, ada malhud. Dan untuk yang malfud itu adalah satuan-satuan jarak, satuan berat, satuan takaran dan lain-lainnya. Nah, dan tidak terbatas dengan yang di buku. Nah, jadi seperti itu. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini aja. Nah, akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Ini punya umumnya. Ayo pulang.